Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aisyah Nimatul Karima dari program studi S1 Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya kembali akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan Power BI Part 2. Nah, di sini saya punya contoh soal yang telah diberikan oleh Pak Bagus. Kita buka dulu soalnya. Ini adalah PPT yang diberikan oleh Pak Bagus pada mata kuliah aplikasi komputer. Di sini ada sebuah studi kasus yang langkah pertama adalah kita download dulu file tugasnya. Setelah di download, ini akan masuk ke bagian drive ya. Ini teman-teman download dulu file tugasnya. Langkah pertama sedang loading. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman buka dulu file manager. Yang ini adalah file yang sudah kita download, kita copy dulu, kita masukkan ke bagian dokumen. Nah, ini adalah file yang sudah kita download ya, pertemuan 14 file PT12. Nah, karena bentuknya masih berupa zip, teman-teman bisa kompres dulu, klik kanan, kemudian extract all. Extract. Tunggu sebentar, sedang berproses, maka ketika teman-teman sudah mengekstrak, akan muncul file folder seperti ini, sudah tidak berbentuk zip. Yang mana file folder tadi itu isinya ada 5 file Excel. Yang pertama ada Excel Customer, Movie Show, Movies, Theater, dan yang terakhir Ticket Sales. Kemudian teman-teman balik lagi ke PPT-nya. Setelah teman-teman sudah download file tugasnya, teman-teman bisa membaca studi kasus dari latar belakang ini. Pada awal 2026, manajemen Movie Point 12 Cinema Group, sebuah jaringan bioskop baru premium yang melakukan ekspansi agresif di berbagai kota besar di Indonesia, ingin mengevaluasi performa penjualan tiket promosi mereka selama tahun 2025. Sebelumnya, data hanya disimpan dalam berbagai file operasional yang belum pernah dirangkai menjadi sebuah dashboard visual yang komprehensif. Anda, mahasiswa, sebagai data analisis intern baru, ditugaskan oleh manajer yakni Pak Yongki untuk membantu tim bisnis memahami performa bioskop dengan memanfaatkan Power BI. Data telah tersedia dalam bentuk 5 file CSV yang merekam berbagai aspek penting seperti informasi pelanggan, lokasi bioskop, jadwal film, hingga detail penjualan tiket sederhana. Yongki berharap Anda bisa menyajikan insight dari data ini untuk mendukung perumusan strategi ke depannya. Nah, arahan dari Pak Manajer penjualan tadi, ya, ini ada beberapa dialog, maksudnya, antara Pak Yongki dan internal tadi. Selamat pagi. Oh ya, saya lupa bilang kemarin dari data penjualan tiket tahun 2025 sudah berhasil dikumpulkan semua. Ada 5 file utama yang bisa kita pakai. Lumayan lengkap. Ada data film bioskop, pelanggan, jadwal tayang, sampai detail penjualannya. Wah, baik Pak. Mau saya mulai dari mana? Kata si Intan. Pak Yongki jawab, sebelum kamu diajari lebih lanjut soal data ini dibuat insight, saya mau kamu bantu dulu bikin dashboard sederhana. Jadi kita mau buat dashboard sederhana ini. Nah, nggak usah ribet, cukup yang bisa bantu saya dan tim ngeliat performa bioskop dengan memakai campaign promosi kita selama tahun lalu. Nah, kata Intan, baik Pak, apakah ada target analisis tertentu yang dibutuhkan? Kata Pak Yongki, ada beberapa hal yang pengen tahu secara cepat. Misalnya, kota mana sih yang hasilin pendapatan yang paling besar tahun lalu? Jadi kamu coba hitung total revenue-nya dulu per kota. Berarti dari file penjualan tiket ya, Pak? Kemudian Pak Yongki jawab, iya dari tabel tiket sales, tapi di sana belum ada total penjualannya. Nah, kamu bisa bikin kolom baru isinya hasil kali antara jumlah yang dibeli sama harga tiketnya. Itu bisa kita buat sebagai revenue. Jadi, langkah pertama adalah Pak Yongki ini minta kita untuk mencari kota mana yang
hasilin pendapatan paling besar pada tahun lalu. Nah, untuk mencari kota mananya, kita harus tahu dulu nih total revenue-nya karena belum ada total penjualannya. Kita berarti masuk dulu ke Power BI. Kita buka dulu Power BI-nya. Oke. Setelah kita buka Power BI-nya, teman-teman bisa masuk ke bagian blank report. Maka tampilan pertamanya seperti ini. Nah, kemudian tahap pertama adalah teman-teman masukkan semua data tadi yang sudah teman-teman download ya. Teman-teman bisa masuk ke bagian get data, kemudian pilih teks atau CSV karena kita harus memasukkan filenya satu persatu, tidak bisa langsung file folder gitu. Nah, ini adalah filenya, yang 5 file tadi. Pilih satu file paling atas, satu dulu. Nah, maka selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa klik load. Load. Sedang loading ya. Nah, maka file pertama sudah masuk, akan masuk ke bagian data ini nih, data file pertama customer, lanjut file kedua, lanjut file ketiga, kemudian lanjut file keempat, theater, dan yang terakhir lanjut file kelima. Oke, karena 5 file tadi yang kita gunakan sebagai data itu sudah masuk, kita balik lagi tadi di Aplicom ya, di PPT. Kita mau cari total revenue dulu. Nah, total revenue ini kita buat bikin kolom baru ya, sesuai perintah. Kita masuk ke bagian table view. Kita masuk ke bagian ticket sales. Kita bikin new column. New column ini namanya adalah apa tadi? Total revenue sama dengan quantity, rumusnya quantity dikali ticket price. Enter. Maka langsung muncul nih tabel total revenue-nya. Ini adalah jawabannya. Nah, kemudian kita mau coba kembali lagi. Kita tadi kan mau cari kota mana sih yang penghasilan pendapatannya lebih besar, ya kan? Kita masuk ke report view, kembali lagi ke report view yang di sini, kita masuk ke bagian visualisasi. Nah, teman-teman bisa pilih mau pakai visualisasi yang mana aja bebas. Sini saya mau pakai yang stack column, yang ini. Ya. Nah, karena kita mau cari kota mana yang paling besar revenue-nya, kita pilih di sini lokasi city, ya, kota lokasinya. Taruh di x-axis, kemudian kita masukkan y-axisnya total revenue. Nah, maka hasilnya adalah revenue terbesar adalah di Tangerang, kemudian di Bekasi, Bogor, Jakarta, Depok, dan juga Bandung. Karena ini nggak terlihat ya angka pastinya nih berapa juta, teman-teman bisa masuk ke bagian format your report page ya. Ini klik dulu format visual, pilih format visual, kemudian aktifkan data labels. Jadi langsung kelihatan nih. Kalau Tangerang itu pendapatannya 14,1 juta sekian, disusul Bekasi 13,4 juta sekian, disusul Bogor 13,4 juta sekian, Jakarta, Depok, dan juga Bandung. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke soal. Setelah jadi yang pertama tadi kan yang diminta kota mana yang penghasilan pendapatannya paling besar tahun lalu, maka jawabannya adalah kota Tangerang.
Nah, selanjutnya ya, Pak Yongki juga meminta genre film apa yang paling diminati. Nah, untuk mencari genre film yang paling diminati, teman-teman pilih lagi nih mau visualisasi apa. Di sini saya ingin menggunakan visualisasi table aja ya. Genre film itu ada di bagian movies ya. Masukkan ke columns. Kemudian sum of quantity juga masukkan ke columns. Nah, maka tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa, kalau mau filter nih ya, dari urutan paling favorit ke tidak favorit, itu teman-teman klik nih titik tiga di sini. Kemudian pilih short by sum of quantity. Nah, maka di urutan pertama di sini kita bisa menemukan drama di 622, action 401, romance 168, komedi 141, skifi 106, dan yang terakhir horor 78. Beserta ada totalnya. Eh, maka di urutan favorit pertama adalah drama ya, teman-teman. Balik lagi ke soal. Jadi genre film apa yang paling diminati adalah si drama tadi. Nah, kemudian Pak Yongki yang ketiga nih, Pak Yongki juga minta tunjukkan film yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2025. Masuk lagi ke bagian visualisasi. Sini saya mau menggunakan visual stack bar chart aja. Ya, tadi apa film yang paling laris ya? Kita lihat film yang paling banyak ditonton atau yang paling laris. Jadi di aksesnya kita masukkan bagian titel atau judul, kemudian x-aksisnya kita masukkan quantity. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini banyak ya di bawah ya, kurang lebih seperti ini. Ini teman-teman bisa jadikan apa aja, bisa jadi matrix, table, stack bar, dan lain-lain. Kalau teman-teman mau jadi matrix juga boleh ya. Sini matriksnya judul yang pertama adalah Load Promir 192, Long Way Home 101, dan seterusnya. Jadi tadi apa yang dia tunjukkan juga film apa yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2025. Jadi yang paling banyak ditonton adalah Load Promise. Jadi aku pengen pakai yang yang ini mau dijadiin ini aja. Nah, kalau mau lihat tadi, ini diaktifkan data labelsnya. Nah, langsung kelihatan. Jadi, tadi berdasarkan film apa yang paling banyak ditonton adalah Laut Promise. Kemudian disusul A Long Way, Love Avenue, dan Hot Protocol. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan keempat. Nih, Pak Yongki minta apa nih? Jadi, si Pak Yongki ini minta saya juga ingin tahu pelanggan mana yang paling sering beli tiket. Tapi ingat ya, jangan dihitung dari total tiketnya. Cukup dari jumlah transaksinya aja. Kalau dia beli 5 tiket sekaligus, itu tetap dihitung satu kali. Oke. Kata si intern, oke Pak, itu berarti berdasarkan jumlah transaksi unik per pelanggannya. Kata Pak Yongki, betul sekali. Jadi yang keempat ini kita mau tahu pelanggan mana yang sekiranya itu paling banget sering beli tiket gitu. Teman-teman bisa masuk ke bagian Power BI lagi, aplikasi Power BI, kemudian teman-teman pilih mau visualisasi apa. Sini saya ingin biar bervariasi ya, pakai matriks aja. Nah, maka di bagian rows-nya ini teman-teman bisa masukkan nama ya, kan si nama customer ini. Kemudian di bagian columns ini teman-teman masukkan customer ID-nya. Nah, maka si nama ini Irondai dia sering beli 4,
Albert Smith 1, Alexander Calderon 4, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kalau mau diurutkan juga bisa. Sort by count of. Nah, ini bisa berdasarkan count-nya yang paling sering beli nih. Si Ana, Foley 8, Charles Williams 8, dan lain sebagainya. Ini adalah data pelanggan yang paling sering beli, paling sering beli tiket. Nah, selanjutnya, yang terakhir nih, yang kelima. Di sini Pak Yongki bilang, yang terakhir tolong hitung juga total komisi yang didapat perusahaan dari semua penjualan tiket. Jadi kita mau tahu total komisinya. Nah, komisinya itu caranya adalah 15% dari total revenue yang berhasil dijual. Jadi kita buat dulu kolom barunya nanti. Nah, nggak usah repot-repot pisahin per kota atau genre, cukup satu angka total aja. Kasih di card biar langsung kelihatan. Oke, kita masuk lagi ke bagian kasih ya. Kemudian teman-teman bisa pilih table view ya. Di sini kita ingin tahu kan tadi total komisinya, maka oke, kita masuk ke new column. Teman-teman klik new column. Tadi total komisi, rumusnya sama dengan, ini rumusnya kita lihat di ini, 15% dari total revenue. Berarti total revenue dikali 15%, atau 15/100, enter. Nah, langsung muncul nih total komisinya. Nah, kita presentasikan dalam bentuk card, karena dia minta card. Nah, ini yang card adalah ini card ya. Nah, pada bagian card ini kita masukkan aja nih total komisi di field. Nah, kan langsung muncul nih 9,92 juta sekian. Kalau mau lebih jelasnya, kemudian masuk ke bagian ini nih, bagian format your visual, pilih call out value. Nah, di bagian display unit ini teman-teman pilih yang non. Nah, maka muncul angka pastinya yakni 9.923.250. Ini adalah total komisi yang didapat oleh si perusahaan. Kita beri kesimpulan dulu. Pertama, tadi disuruh bikin total revenue per kota. Total revenue per kota itu ada di sini ya, total revenue. Nah, visualisasinya itu ada di sini nih. Ya, total revenue per kota. Tangerang sekian, Bekasi sekian, Bogor sekian, dan seterusnya. Ini total revenue per kota. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, penjualan per genre. Penjualan per genre itu yang ini nih. Ya, ada genre drama, action, romance, dan lain sebagainya. Ini adalah total penjualannya. Sudah diketahui juga mana yang paling favorit, yakni si drama. Kemudian lanjut lagi, soal ketiga, film yang paling laris. Film mana nih yang paling laris tadi? Nah, ini film yang paling laris berdasarkan judul ya. Adalah Loud Promise, A Long Way, dan seterusnya. Ini adalah film paling laris. Kemudian lanjut ke bagian keempat, pelanggan paling loyal. Pelanggan paling loyal itu ada Anna Foley, karena dia sering berkunjung ya, 8 kali, 8 kali. Charles William juga sama. James James Waller juga sama, Jeremy Diaz juga sama, Natalie Perez juga sama. Dan seterusnya ini bisa di-scroll ya. Kemudian yang terakhir dicari total komisi 15% dari semua penjualan. Nah, ini adalah total komisinya nih, semua ini nih dengan chart card ya. Ini adalah total komisi dari seluruh penjualan.